Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, kayak kurang semangat ini, baru sholat duhur udah loyo. Bagaimana menghadapi PKI kalau salam saja nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah salat duhur yang dirahmati oleh Allah, puji syukur selalu memuji Allah atas segala limpahan rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus melaksanakan salat duhur berjamaah. Semoga salat duhur hari ini dicatat oleh Allah menjadi salat duhur yang terbaik, tersempurna, dan dijadikan menjadi amalia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam teriring salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Begitu pula salam dan salawat pada Bapak, Ibu, jamaah salat duhur, dengan satu harapan kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita lah yang menjadi umat yang dipilih oleh Allah bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya minta tolong jamaah duhur ini menjawab 3 pertanyaan saya sebelum saya jelaskan. Yang pertama, siapakah di antara 4 orang di bawah ini yang layak masuk surga? 1, Nikita Mirzani. Yang kedua, Paus Paulus. Yang ketiga, Pendeta Yohanes. Yang kelima, yang ketiga Elizabeth. Dan yang kelima adalah Yakomina. Kira-kira Bapak pilih yang mana yang layak masuk surga? Nggak apa-apa, bicara saja, angkat tangan. Saya Pak, saya pilih umpama Paus. Saya kasih contoh aja. Kira-kira Bapak-Bapak pilih yang mana yang layak masuk surga? Nikita Mirzani, Paus Paulus, Yohanes, Yakomina. Kira-kira mana yang Bapak-Bapak pilih atau Ibu jamaah hadir memilihnya? Hah? Kenapa antum memilih? Karena dia muslim. Oke. Pertanyaan kedua, sebutkan negara termaju, termodern di dunia, kecuali saya rubah, negara termodern di dunia kecuali 1 Amerika, 2 Rusia, 3 China, 4 Madinah. Bapak-bapak jamaah duhur memilih yang mana? Kok diam? Hah? Agak susah. Negara termodern di dunia itu adalah Madinah, kecuali Amerika, Rusia, China. Kenapa tadi saya mendukung orang yang menjawab, jamaah yang menjawab bahwa kita Mirzani itu layak masuk surga?
Pemikiran kita adalah dia muslim. Kenapa negara modern di dunia itu Medina? Nanti kita jelaskan. Yang pertanyaan ketiga, mengurus orang korupsi lebih baik atau menyelamatkan orang yang syirik atau musyrik? Mana lebih baik dari dua ini? Mengurus, menyelamatkan orang yang musyrik. Bapak Ibu, saat ini dunia sedang mengalami degradasi pemikiran. Sehingga mulai dari anak-anak muda sampai ke struktur politik di mana saja di dunia, terutama orang-orang yang imannya iman kacang goreng itu merendahkan agama ini. Merendahkan apa yang sedang diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita ukur Indonesia, sejak kemerdekaan, sebelum kemerdekaan kita pernah diberlakukan hukum, aturan ekonomi, cara berpikir, semuanya berbau penjajah, punya pemikiran Belanda. Setelah merdeka kita masih bawa pemikiran itu sampai hari ini, dan di mana negeri yang mayoritas muslim di Indonesia ini berpikir bahwa tata cara hidup ekonomi itu bukan bagian dari ibadah. Padahal tugas manusia di atas muka bumi dalam surat 51 ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtud jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi kepadaku. Mengabdi kepada Allah dari sisi hukum yang pertama wajib. Salat itu wajib. Puasa itu wajib. Berzakat itu wajib. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu wajib. Tetapi kalau hidup tidak dengan cara agama Islam, tidak dengan cara ekonomi Islam, pemikiran Islam, itu juga berbahaya. Karena tugas kita di atas muka bumi adalah beribadah kepada Allah. Apalagi di dalam Konstitusi Nasional Republik Indonesia, negara menjamin setiap, jadi ulangi, negara menjamin setiap warga negara untuk beragama menurut keyakinannya. Maka sebagai umat Islam di Indonesia, dari dasar ketuhanan Maha Esa itu berarti umat Islam Indonesia sudah punya dasar tauhid, berfikir tauhid, berpolitik tauhid, bertindak dalam tauhid, bersikap dalam tauhid, termasuk berekonomi pun dalam tauhid. Kenapa? Dengan pemikiran tauhid itulah nanti membuat seluruh orang yang ada di atas muka bumi, khususnya di Indonesia atau di mana wilayah mayoritas muslim ini, mereka hidup dengan ekonomi yang berkeadilan, di mana semua orang berhak mendapatkan hak hidup di dalam wilayah itu, karena semua bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada ekonomi yang dikuasai oleh satu orang saja. Tidak boleh ada tanah dimiliki oleh sekelompok saja. Tidak boleh modal dikuasai oleh satu orang saja. Tapi semua orang memiliki itu dan harus diatur oleh negara. Kenapa? Karena konsep kita adalah menjadikan pemikiran Islam, tindakan Islam, cara berpikir Islam itu untuk menjadi pokok ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada orang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi
politiknya tidak bertumpu pada Allah. Ekonominya tidak bertumpu kepada Allah. Lalu di mana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu? Dia Allahu Akbar, tapi ekonominya maisiri, ekonominya riba, cara pandangnya tidak sesuai dengan pandangan Islam. Maka ketika yang mereka lihat contoh adalah contoh-contoh yang dimana pernah menjadi korban dalam negara, dalam kehidupan di dunia. Kita lihat liberal sedang sibuk kampanye tentang ekonomi liberal. Padahal ekonomi itu ekonomi yang paling kuno dan tertinggal pada masa lalu, dan mereka pernah gagal. Tapi mereka berusaha untuk mengkampanyekan ekonomi gagal itu kepada masyarakat dunia agar tumpuan kekayaan itu berada pada satu kelompok, satu golongan, satu orang, satu masyarakat. Sementara golongan yang lain, masyarakat yang lain, atau orang-orang yang lain yang hidup di wilayah itu tetap berada pada penindasan ekonomi, keadilan ekonomi, karena semua muara pada kelompok atau orang tertentu. Maka menurut hemat saya, kalau perintah Allah menyuruh kita ibadah, harus semua tindakan, sikap hidup itu harus berjalan sesuai dengan konsep Al-Quranul Karim. Dan kalau kita bicara ekonomi syariah atau cara berpikir syariah, Al-Quran sudah menjelaskan dengan tuntas. Bahkan Nabi SAW jauh-jauh sudah mengatakan dalam Haji Wadang, taraktu fikum amra'aini ma in tamassaktum bihi lan tadilu kitaballahi wa sunnatur rasul. Quran dan sunnah itu menjadi pusaka yang membawa masa kejayaan bagi orang yang mengikutinya, sami'na wa ata'na kepadanya, sehingga perilaku hidupnya juga berjaga, sikap hidupnya tertata, pola pikirnya juga terjaga, tindakan politiknya juga terjaga, ekonominya juga terawat, sehingga dia tidak ada beban dalam hidupnya. Hari ini, dari pengalaman setelah dijajah sampai kemerdekaan dan hari ini, coba lihat. Tumpuan ekonomi yang menjadi hak milik rakyat dikuasai di kelompok tertentu. Tidak saja ekonomi, lahan wilayah yang menjadi hak rakyat dimiliki oleh kelompok tertentu. Apakah ini keadilan? Maka marilah kita berpikir, bertindak dengan dakwah kehidupan kita untuk mengantar kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW dalam perilaku hidupnya, agar kita bisa melihat perjalanan orang akan makmur di atas muka bumi, sejahtera di atas muka bumi, selamat di atas muka bumi, bahkan mereka menjadi orang yang akan mendapatkan keselamatan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, mulai kita berpikir cerdas tentang agama ini. Kan banyak orang hari ini ketika orang bicara COVID-19 atau Corona, ekonominya macet. Kenapa? Karena imunitas imannya menurun. Kalau imunitas imannya menurun, pada akhirnya pengaruh pada imunitas tubuh badannya. Padahal imunitas tubuh badannya harus terjaga, terawat, sehingga iman itu tinggi. Walaupun ada ujian dari Allah, dia happy saja menghadapinya, oleh karena ini cara Allah menaikkan kualitas orang beriman di atas muka bumi. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berpikir bagaimana memberi warna Islam menjadi rahmatan alamin di tengah-tengah kehidupan. Tidak hanya sekedar disebut Islam rahmatan alamin itu lalu membawa penggalan potongan rahmatan alam ini menjadi menjustifikasi kepada semua keadaan. Islam rahmatan alamin boleh mengakui agama lain jadi Tuhan, gak bisa begitu. Nabi Adam sudah dengan masanya, Nabi Idris sudah dengan masanya, Nabi Nuh sudah dengan masanya, sampai Nabi Isa alaihissalam sudah dengan masanya.
masa akhir zaman ini adalah masa Rasulullah SAW, maka setiap umatnya Muhammad SAW mendalami Islam dengan baik dan benar, memiliki cara pandang baik dan benar, bersikap yang benar dengan agama ini, supaya kita hidup di tengah-tengah negeri ini, di bumi Allah ini, walaupun ada orang yang berkeinginan untuk mengganti Islam dengan ideologi, dengan pemikiran-pemikiran zolim, kita tetap berada di tengah-tengah oleh karena tadi kekuatan berpikir, kekuatan ekonomi, kekuatan bersikap, kekuatan berakhlak yang mendorong kekuatan iman, dan pada akhirnya imunitas tubuh badan ini menjadi baik. Nah, ini yang saya perlu sampaikan pada siang hari ini, sehingga kita bisa kemampuan. Kenapa perlu itu dilakukan di Indonesia? Karena negara sudah memberi jaminan. Yang kedua, Al-Quran sudah banyak ayat yang memberi kepada kita tentang itu. Yang ketiga, dengan berpikir dan bertindak secara iman Islam, maka kita tidak akan menemukan lagi kemiskinan di mana-mana, oleh karena sebagian besar orang yang terlibat dalam ekonomi syariah itu pasti memiliki infak, sedekah, wakaf untuk membagi keadilan kepada mereka. 8 asnaf dalam Al-Quran yang dituntun oleh mereka agar mereka akan bangkit menjadi mustahik untuk membantu kelompok berikut yang berada pada 8 asnaf dalam Al-Quran itu. Nah, ini yang hari ini kita belum praktek dengan maksimal, walaupun sudah mulai tumbuh di mana-mana ada pemikiran Islam, ada ekonomi Islam, politik Islam, dan kita harus meluruskan kembali bahwa kita pernah menang dalam partai Islam di masa Orde Lama, terus masuk Orde Baru kita jatuh lagi, sekarang lebih buruk lagi. Maka marilah kita tidak saja melihat dari sisi itu, tapi melihat sisi ke depan bahwa pelajaran Allah beri kepada kita untuk bangkit, merubah keadaan yang keliru, yang hilaf, yang selama ini berjalan di tengah-tengah kehidupan kita, menuju perbaikan iman dalam rangka menjaga kehidupan kita, atau dengan bahasa Al-Quran disebutkan dalam surat 55, kita menjaga keseimbangan. Dengan Islam itu kita menjaga keseimbangan hidup, keseimbangan berekonomi, keseimbangan berinteraksi dengan alam semesta, keseimbangan hidup bersama kelompok atau orang lain dalam kehidupan, keseimbangan untuk menatap perjalanan kehidupan kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu harus dirawat dalam rangka memakmurkan bumi yang Allah perintahkan agar bumi ini diberikan hanya kepada orang-orang soleh dalam hidup. Maka itu kita harus merawat ini dengan konsep Islam secara keseluruhan. Bahkan Al-Quran sendiri Allah menyampaikan bahwa wahai orang-orang beriman, dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, masuklah kalian ke dalam Islam ke dalam keseluruhan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya kalau sholat kita laksanakan, judi boleh dilakukan, riba boleh diberlakukan, bertentangan. Tapi ketika sholat dilaksanakan, maka judi harus dibasmi, maisiri harus dihilangkan, bahkan yang sifatnya goror judi juga harus dihilangkan, nggak boleh ada. Termasuk tadi perilaku zina, kecurangan, politik berbohong, itu harus dihilangkan semua karena bertentangan dengan takbir kita. Kita membesarkan nama Allah, tetapi dalam perjalanan hidup kita sendiri yang merendahkan apa yang Allah kasih kepada kita di atas muka bumi. Maka wajar saja hari ini kita semua ketakutan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Orang berpikir ekonomi syariah itu ada 4, bahkan ada 7, 8, 9, 10 lah. Tapi pada siang ini kita hanya bahas 3 dulu ya. Yang pertama, berpikir ekonomi syariah itu setiap kita berpikir ekonominya Rabbani, di mana sumber landasan berpikir bertindak kita semua muara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana landasan berpikirnya selalu diatur oleh Al-Quran, selalu mengikuti apa yang seruan Allah dalam Al-Quran,
dan mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah menjadi sunnah dalam kehidupan.